Baiklah semuanya anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Oke, baiklah sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengambil absen terlebih dahulu. Siapa yang Bapak sebutkan namanya, silakan tunjuk tangan atau bilang hadir. Yang pertama Ihsan, Khalid, Ismail, siapa ini? Oh, Genta. Oke, hadir semuanya. Siapa yang belum Bapak sebutkan namanya atau yang tidak hadir pada hari ini? Oke, berarti Anissa sama Intan tidak hadir pada hari ini. Selanjutnya kita akan coba mereview terlebih dahulu materi sebelumnya, itu tentang pembelajaran SKI Mekah Pra-Islam. Bagaimana? Apakah semuanya sudah paham tentang materi kita sebelumnya? Oke. Ya, jahiliyah itu bukan tentang kebodohan masalah ilmu, cuman bagaimana ketauhidannya, bagaimana nilai-nilai yang dipegangnya juga, sehingga banyak hal seperti membunuh anak perempuan, membunuh hidup-hidup gitu kan, itu juga apa itu namanya? Siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya terlebih dahulu? Iya benar, perperangan antar suku. Ya baiklah, mungkin review kita segitu dulu. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran akidah akhlak. Itu materi kita pada hari ini tentang, Pak taruh dulu di sini Al-Quran ya. Materi kita tentang taubat. Sebab itu apa? Taat, istiqamah, lagi ada yang tahu sudah coba membaca buku pada malam tadi? Oke, apa? Ulang lagi. Ikhlas. Oke, apakah tulisan Bapak jelas? Ya seandainya kurang jelas, ya maklumi aja gitu kan. Selanjutnya kita coba membedah ini perlahan-lahan seperti itu. Yang pertama kita akan bahas itu taubat. Secara definisi, taubat itu menurut bahasa adalah kembali. Bapak tuliskan dulu, nanti kita coba untuk membahasnya ya. Oke, setelah nanti Bapak jelaskan. Baiklah, kita coba membahas definisinya terlebih dahulu. Berarti taubat itu berarti artinya kembali. Secara istilah itu adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat. Jadi apa tadi? Kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati
untuk tidak melakukan dosa-dosa yang pernah kita perbuat yang dahulunya gitu. Jadi kita benar-benar ingin merubah seperti itu, benar-benar ingin meninggalkannya seperti itu. Jadi juga taubat itu adalah cara supaya Allah menerima pahala kita untuk kedepannya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita seperti itu. Dan taubat yang benar-benar taubat adalah bisa disebut dengan taubat nasuha seperti itu. Selanjutnya itu pengertiannya itu ada di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 8. Nah, surat At-Tahrim, lalu Quran surat At-Tahrim ayat 8. Silahkan nanti kita bahas, kita menguliknya dulu. Mungkin kalau dalam ayat sudah Bapak lihat sini, nanti silahkan dicatat, nanti kita bahas di belakang seperti itu. Selanjutnya itu adalah jenis dan syarat taubat. Taubat. Oke, dalam jenis dan syarat taubat ini, kan di sini manusialah yang mempunyai dosa. Kalau kita lihat sebelumnya atau lebih ke belakang, manusia itu tinggal di dunia, dan di dunia itu ada beberapa makhluk yang diciptakan Tuhan. Apabila manusia itu berdosa, pasti dosa itu ada kepada Allah yang menciptakan kita, sebab itu kepada manusia lainnya, dan juga alam seperti itu. Cuman alam kayak sekarang ini kita tinggalkan, jadi kita bahas dua ini. Berarti jenisnya ada dua, pada Allah dan kepada manusia, seperti hablum minallah wa hablum minannas, seperti itu. Jadi kalau dosa kepada Allah, Imam An-Nawawi membagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah meninggalkan semua dosa-dosa. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa kita telah kita lakukan. Yang ketiga, tidak berniat melakukannya lagi, ya benar. Jadi itulah 3 hal syarat taubat. Yang pertama apa tadi, kita ulangi lagi, meninggalkan dosa-dosa tersebut. Yang kedua itu adalah menyesalinya. Yang ketiga adalah tidak berniat melakukannya lagi. Oke, berarti pada Allah sudah kita bahas. Pada manusia, kalau kepada manusia juga Imam An-Nawawi membagi menjadi 4 syarat. Yang pertama itu sama, meninggalkan dosa itu. Yang kedua, menyesalinya. Yang ketiga, tidak berniat melakukan dosa tersebut lagi, seperti itu. Yang keempat itu adalah seperti apabila kita berhutang kepada teman atau manusia lain, kita harus membayarnya. Dan apabila kita pernah melakukan menjelek-jelekkan dia atau memfitnah, menggunjingkan sehingga nama dia jelek di pandangan orang lain, kita harus menyelesaikannya, kita harus mengklarifikasinya. Itulah syarat-syarat taubat menurut Imam An-Nawawi. Oke, sebab itu adalah dampak positifnya lagi kita bahas. Positif. Dalam dampak positif itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Dampak positif dalam taubat itu seperti kita lebih tenang, tidak ada masalah gitu kan. Tentunya apabila kita sudah taubat, Allah lebih dekat lagi sama kita, sehingga kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai di dalam diri kita. Jadi itu bagi orang lain. Jadi bagi orang lain,
apabila kita sudah melakukan tobat dari semua dosa-dosa kita, orang lain itu akan lambat laut itu akan lebih percaya lagi sama kita, dan juga orang tua kita itu lebih bangga melihat kita, senang melihat kita, dan nyaman sekali melihat kita seperti itu, anak. Nah, oke. Mungkin di membahas tentang tobat itu saja dulu. Nanti kita coba tanya jawab di akhir ya. Selanjutnya itu materi kita tentang taat. Dua, taat. Oke. Taat. Siapa yang tahu? Itu kan bahasa itu sudah umum, biasa yang kita dengarkan atau kita ucapkan sehari-hari gitu kan. Jadi bagaimana? Apa siapa yang tahu? Oke, menurut bahasa terlebih dahulu. Apa? Tunduk. Ya, tunduk. Siapa lagi? Oke, silakan patuh. Patuh. Oke, Bapak coba untuk melengkapinya. Jadi secara bahasa ialah tunduk, patuh, dan setia, seperti itu. Paham? Oke. Secara istilah ialah tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Seperti itu, paham? Oke. Jadi kalau kita sangkutkan dengan Allah, itu tunduk patuh terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Paham? Oke. Jadi Allah, dan juga dijelaskan atau dalilnya yang mendukung tentang taat ini ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Quran surat An-Nisa ayat 59. Oke, silahkan dibaca ayatnya. Jadi taat kepada Allah itu utama dan mutlak. Taat kepada Rasul atau Nabi Allah itu sama, mutlak juga. Saat itu ada juga adalah ulul amri atau pemimpin. Tadi apabila taat kepada ulul amri atau pemimpin ini ada syaratnya. Kalau kita ingin taat sama pemimpin atau ulul amri kita, yang pertama syaratnya adalah itu dia juga apapun yang dilakukan ataupun hasil dari kebijakannya itu berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, atau lebih mudahnya mempertimbangkan Allah dan juga Rasulnya. Apabila tidak dipertimbangkan atau tidak membawa Al-Quran dan hadis, ya tentu syaratnya tinggal. Jadi ulul amri atau pemimpin tadi tidak perlu ditaati. Seperti itulah lebih mudahnya kita memahaminya. Oke, mungkin kalau contohnya kita coba mencontohkan gitu kan, itu di sekolah kita itu taat sama aturan-aturan. Contohnya masuk sekolah itu jam 7.15 seperti itu. Istirahatnya jam berapa biasanya? Jam 10 kurang 15 seperti itu kan. Jadi kita itu memang harus seperti itu, taat. Pas jam 7.15 kita sudah di dalam kelas. Setelah itu di saat 10 kurang 15 itu kita sudah mulai istirahat. Seperti itu. Dan banyak contoh lainnya yang bisa anak-anak Bapak ambil. Nah, seperti itu. Tapi jangan keluar dari definisinya atau arti dari kata taat itu. Oke, selanjutnya itu adalah dampak positifnya. Itu sama, dasarnya adalah mempunyai kepuasan batin kita. Jadi itu layaknya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lebih disiplin, kita menghargai waktu seperti itu. Dan juga ada bahasa, waktu itu adalah uang, waktu itu adalah pedang, seperti itu kan. Jadi kita bisa memanfaatkan apa saja gitu kan, dengan porsinya, dengan sepantasnya gitu. Selanjutnya itu adalah cara membiasakan dirinya. Jadi bagaimanapun untuk
bisa membiasakan diri dengan ini, kita harus berteman dengan orang-orang yang taat juga. Seperti itu. Contohnya dalam urusan beragama, pasti ustadz-ustadz itu di saat waktu sholat azan pasti langsung ke masjid. Jadi kita berteman dengan ustadz, berteman dengan orang-orang taat seperti itu. Kalau di sekolah kita berteman dengan yang rajin-rajin, yang tepat waktu seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin itu udah. Jadi taat sudah, tobat sudah. Sekarang kita masuk pada istiqomah. Ini yang ketiga pasangan kita. Oke, siapa anak bapak yang sudah membaca tentang istiqomah malam tadi? Ayo. Ya, silahkan. Oke, ya langsung saja untuk mempersingkat waktu kan. Jadi menurut bahasa apa tadi? Ayo, ingat. Lurus. Oke. Jadi menurut bahasa istiqomah ini adalah lurus. Menurut istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jalan lurus yang bagaimana seperti itu kan, tapi jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan juga ada di dalam Al-Qur'an dalilnya itu Quran surat Hud ayat 112. Quran surat Hud 112. Oke. Quran surat Hud 112, nanti silahkan dibaca, dipahami seperti itu. Itu langsung saja kita bahas. Kalau cara membiasakannya itu adalah dengan cara berusaha. Jadi kita berusaha, kalau kita sudah tahu, mencari tahu bagaimana yang lurus itu, kita berusaha melakukannya perlahan-lahan. Satu ada juga caranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Tentu dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan artinya kita akan lebih tahu mana yang jalan yang lurus yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebab itu adalah meningkatkan kualitas ibadah. Itu adalah cara membaca Al-Quran tadi. Itu yang pertamanya ya. Selanjutnya itulah bergaul dengan orang-orang soleh. Karena tentulah kalau orang soleh dia lebih banyak yang tahu, jadi kita bisa banyak bertanya. Selanjutnya itu adalah senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Paham apa? Apakah bisa kita lanjutkan? Apakah Bapak terlalu cepat dalam menjelaskan atau bagaimana? Oke, kalau gitu kita coba untuk melanjutkan. Keempat itu adalah ikhlas. Menurut bahasa, ya siapa yang tahu? Pak tunggu ini ikhlas, nah, biasa. Ikhlas gitu kan. Apalagi kalau orang Minang, dia ikhlas nih gitu kan. Dia bagaimana itu ikhlasnya? Ayo kemukakan. Ayo Pak coba dengarkan. Oke, enggak ragu ya, masih ragu ya. Coba Bapak terangkan atau Bapak tuliskan dulu, nanti dicatat, dan setelah nanti Bapak jelaskan ya. Itu adalah secara bahasa, ikhlas itu adalah bersih dari kotoran seperti itu. Menurut istilah adalah niat mengharapkan ridho Allah, niat yang mengharapkan ridho dari Allah semata-mata dalam beramal,
sebagai ayo nunggu. Oke. Jadi di sini niat mengharapkan ridha Allah semata-mata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan, seperti itu. Bapak ulangi lagi. Niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam beramal sebagai wujud untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah atau menampakkan ketaatan kita kepada Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Seperti itulah taat. Itu menunjukkan ketaatan kita. Jadi kita dengan ikhlas. Paham? Oke. Ikhlas adalah salah satu kunci apa yang kita lakukan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi bagaimanapun itu, apabila kita ikhlas, insya Allah itu adalah salah satu kunci untuk amal kita yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada dalil yang memperkuat adalah surat Al-An'am ayat 162. Quran surat Al-An'am 162. Oke, silahkan untuk dicatat dulu, coba dipahami. Setelah dipahami, nanti silahkan ditanyakan kepada Bapak. Itu kalau ada. Pak tunggu ya, selagi mencatat. Bagaimana Pak, sudah siap mencatatnya? Oke. Sekarang Bapak ingin mencoba menanyakan kepada anak-anak Bapak semuanya. Bapak sebutkan nanti, dan apa itu yang Bapak sebutkan. Contohnya lurus itu pengertian menurut pengertian bahasa tentang, nah seperti itu. Maaf ya, patah-patah lidah Bapak terpatah-patah gitu kan. Jadi lurus itu definisi dari atau arti dari istiqomah, seperti itu ya. Oke, atau bisa lagi Bapak tanyakan hal-hal yang lain. Oke, Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak, Ihsan, bagaimana? Sudah siap? Oke, Ihsan. Coba Ihsan contohkan bagaimana contoh taubat. Ayo. Oke, betul. Selanjutnya pada Khalid, apa itu ikhlas? Baru loh kita bahas, saya udah lupa. Ayo. Ya, lakukan sesuatu itu dan berniat untuk mengharapkan ridha Allah. Ya, dan juga salah satu kunci untuk diterimanya amal yang kita perbuat, itu kan. Benar. Berarti itu anak-anak Bapak sudah bisa memahami materi kita tentang taubat, taat, istiqamah, dan ikhlas. Selanjutnya mungkin karena juga waktu kita sudah mulai habis dan beberapa menit lagi itu akan berbunyi bel istirahat, seperti itu. Sebelum kita tutup pembelajaran, Bapak ada tugas untuk anak-anak Bapak semuanya.
itu adalah, ini kan udah Bapak sebutkan nih, Quran surat apa, ayat berapa, seperti itu kan. Ini juga udah, silakan nanti atau besok di bawah pas pertemuan sama Bapak lagi, bahwa tugas itu tulis ayatnya dengan tulisan sendiri beserta arti, dan coba cari dalil, maksudnya tuh hadis-hadis penguatnya lagi, seperti itu. Dan seandainya ada waktu yang panjang, di pertemuan berikutnya kita akan coba mengulik lagi, mereview lagi, seperti itu, supaya anak-anak Bapak lebih paham tentang hal yang kita pembelajaran hari ini, taubat, taat, istiqomah, ikhlas, seperti itu. Nah, oke, jadi sudah mengerti apa tugasnya untuk minggu besok? Oke. Baiklah, silakan dirapikan tempat duduk. Sebelum kita sebelum kita keluar main, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Silakan kepada ketua kelas baca doanya. Oke. Terima kasih kepada ketua kelas, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah mencoba mendengarkan, belajar dengan baik pada hari ini. Bapak harapkan dan kita sama berdoa, tidak hanya hafal dengan materi ini, cuman kita dan juga kita bisa menerapkannya kepada diri kita, seperti itu. Itulah harapan Bapak untuk anak-anak Bapak juga. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.